Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menelaah RPP guru kelas, di mana RPP guru kelas yang kami telah ialah RPP Ibu Nur Hidayah SPD selaku guru kelas 7 di SMP Negeri 10 Parepare di tempat kami melakukan PPL 1. Adapun anggota kelompok kami, kelompok 3 yang terdiri dari Sari Tumbo sebagai pemateri, Sartika Silmar sebagai pemateri, Sartika Sulistiani Rindi sebagai moderator, Sri Atira Yunus sebagai pemateri, dan Sri Handayani C sebagai pemateri. Berikut poin-poin yang kami lakukan dalam menelaah RPP guru kelas. Poin yang pertama yaitu menelaah rancangan pembelajaran sesuai dengan pendekatan TARL. Poin yang kedua yaitu mengamati proses pembelajaran guru di sekolah berdiferensiasi. Poin ketiga yaitu wawancara rancangan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL dan pembelajaran berdiferensiasi. Dan kepada pemateri, saya persilakan untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukan di SMP Negeri 10 Parepare dengan guru kelas Ibu Nur Hidayah SPD. Baik, kegiatan pertama yang kami lakukan yaitu menelaah rancangan pembelajaran sesuai dengan pendekatan TARL. TARL atau Teaching at Right Level, yaitu guru mendesain pembelajaran yang memperhatikan kemampuan peserta didik. TARL merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik, sehingga pembelajaran memfasilitasi kemampuan peserta didik yang berbeda satu sama lain. Yang pertama yang kami telaah adalah kompetensi awal peserta didik. Modul yang disusun oleh guru PAMO sudah diawali dengan melakukan tes diagnostik kognitif atau sudah melakukan tes awal atau prasyarat. Pada proses ini terlihat guru menggunakan prinsip TARL. Guru memperhatikan kemampuan pemahaman awal peserta didik sehingga penyusunan modul disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didiknya. Kemudian yang kedua, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik disajikan dengan menggali kemampuan awal peserta didik pada aspek pengetahuan, sehingga adanya pertanyaan pemantik, guru mengetahui sejauh mana peserta didik siap menerima materi dan pengetahuan awal yang diingatnya. Selanjutnya yang kami telah adalah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, modul yang disusun oleh guru PAMO belum mencerminkan TARL dalam pembagian kelompok. Hanya diberitahukan bahwa dibagi kepada 4-5 orang dalam satu kelompok. Belum menggunakan secara maksimal hasil tes diagnostik yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran menggunakan discovery learning dengan langkah-langkah dan dilengkapi LKPD yang memudahkan peserta didik memahami materi walaupun disusun sama untuk setiap peserta didiknya. Namun dengan panduan yang ada dapat membantu peserta didik memahami materi. Kemudian yang ketiga, sudah terlihat adanya pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yang kami telaah itu asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik. Modul yang disusun oleh guru PAMO sudah menyediakan asesmen diagnostik kognitif yang sesuai dengan penerapan TARL. Penggunaan asesmen di awal dapat digunakan sebagai alat ukur pemahaman serta penilaian peserta didik. Selain itu, asesmen diagnostik memiliki fungsi untuk membantu mengelompokkan peserta didik untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif berupa LKPD belum menunjukkan adanya TARL karena berbentuk sama tidak sesuai dengan level kemampuan peserta didik. Yang ketiga, asesmen sumatif. Modul yang disusun oleh guru PAMO tidak terdapat asesmen sumatif di dalamnya. Selanjutnya, pengayaan dan remedial. Dalam modul ini terdapat keterangan mengenai adanya pengayaan dan remedial yang berkaitan dengan pendekatan TARL.
di mana guru memfasilitasi peserta didik yang memiliki pemahaman di atas temannya yang lain, serta melakukan perbaikan bagi peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran. Refleksi diri dan peserta didik. Modul ini terdapat refleksi guru dan peserta didik yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari hasil pembelajaran sehingga akan didapatkan umpan balik dan apakah sesuai adanya pendekatan TRL. Jadi, hasil kesimpulan yang kami telah telaah berdasarkan penjelasan tersebut, modul masih belum mencakup pendekatan TRL, belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Teaching at Right Level atau TARL. Oleh karena itu, modul tersebut dapat dimodifikasi atau disesuaikan agar lebih konsisten dan sesuai dengan prinsip pendekatan TRL untuk memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran dapat memfasilitasi kemampuan peserta didik yang beragam dan tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kegiatan kedua yang kami lakukan adalah observasi proses pembelajaran guru pamong di dalam kelas. Di mana pada kegiatan awal, guru mengarahkan peserta didik membaca doa sebelum belajar. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik mempersiapkan peralatan dan perlengkapan. Setelah itu, guru memberikan informasi terkait dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Guru bertanya, mencari informasi tentang bangun ruang. Kemudian, guru menampilkan bahan ajar tayang berupa PPT untuk membantu memberikan materi pengantar tentang bangun ruang. Guru memberikan penjelasan kepada peserta didik untuk membuka buku paket. Setelah itu, guru memberikan instruksi kepada peserta didik untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kemudian guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Dan guru memantau bagaimana jalannya diskusi dan membimbing proses diskusi. Selama kegiatan diskusi, guru membimbing dan memantau proses diskusi setiap kelompok. Di akhir proses kegiatan diskusi, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian guru dan peserta didik melakukan proses refleksi dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, aspek berdiferensiasi. Di sini, aspek berdiferensiasi ada 4. Yang pertama yaitu konten, di mana konten yang disajikan guru kepada semua peserta didik juga tidak dibedakan berdasarkan tingkat capaian peserta didik. LKPD yang digunakan sebagai bahan diskusi juga tidak dibedakan. Semua kelompok mendapatkan LKPD yang sama. Yang kedua yaitu proses. Biarpun tidak menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, pada proses mengajar guru tetap melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan tingkat capaian atau kemampuan peserta didik saat melakukan bimbingan khusus kepada peserta didik yang memerlukan bantuan dengan pendampingan. Yang ketiga yaitu produk. Produk yang dihasilkan sama antar kelompok satu dengan yang lain, tidak memberikan pilihan kepada peserta didik. Yang keempat itu lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar yang dibentuk kelompok peserta didik menempatkan dirinya untuk saling berkelompok. Selanjutnya kesimpulan. Pada waktu pengamatan di kelas 7, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara menyeluruh. Karena yang pertama, guru sudah melaksanakan aspek berdiferensiasi pada aspek proses yang dengan memberikan pendampingan secara khusus kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dan dengan kemampuan yang lebih rendah dari peserta didik lainnya. Yang kedua, pada aspek lingkungan belajar, peserta didik dikondisikan oleh guru untuk duduk secara berkelompok.
Jadi saran dari kelompok kami yaitu setelah menelaah rancangan pembelajaran, yaitu pembelajaran dapat dikemas menjadi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Berikut adalah dokumentasi wawancara yang sudah kami lakukan. Terdapat foto dan video. Kami dari mahasiswa dari Info SMP 10 ini kan satu. Pada ini kami juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada kami untuk melakukan wawancara. Untuk teman-teman, silakan yang ingin bertanya, saya yang akan menjadi dukungan kita dalam menyelesaikan tugas kita. Apa saja pertimbangan ibu dalam merancang pembelajaran? Jadi biasanya belum merancang pembelajaran yang pertama itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah metode apa yang harus digunakan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga adalah materi yang disajikan, sampai di mana batasnya, sampai di mana tujuan pembelajarannya, dan yang ketiga adalah kesiapan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Misalnya yang bisa digunakan, kalau sekolahnya tidak ada, kita sebagai guru bisa buat sendiri medianya. Mungkin itu yang perlu dipersiapkan untuk pembelajaran. Kemudian asesmennya, asesmen itu kan penilaian ya, jadi penilaian yang perlu dipersiapkan tadi sampai di mana asesmen dibuat melagam, tidak satu. Kita buat berdasarkan karakteristik siswa yang biasanya pada awal semester itu. Ini baru ya di kurikulum Merdeka ada namanya gaya belajar. Dan gaya belajar ini dibuat satu kali tiap semester. Gaya belajarnya ada audio, visual, kinestetik, ada gabungan audio visual, visual kinestetik, dan audio kinestetik. Itu yang menjadi patokan penilaian asesmen.
Demikian presentasi dari kami dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.